Oke, ini adalah kasus Agatha Christie, salah satu yang paling rumit katanya, yang paling seru, tapi saya kurang suka. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini kita membahas pembunuhan di balik kabut karya Agatha Christie. Nah, ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya adalah Bobby. Si Bobby ini bisa dibilang dia tuh nggak punya pekerjaan, dia pengangguran, anak seorang pendeta. Tapi dia bukan anak pengangguran yang kerjanya males-malesan terus nyebelin gitu, enggak. Dia anak yang bisa dibilang ya emang mungkin nyari kerja lagi susah di saat itu, abis perang Inggris kan. Terus kemudian dia mengerjakan apa yang dia bisa, pekerjaannya serabutan gitu. Kalau ada yang butuh dia ya, dia kemudian mengerjakan. Dia itu salah satu pekerjaannya adalah menjadi seorang caddy atau temennya yang main golf. Nah, pada saat dia lagi pekerjaannya itu, dia lagi melaksanakan pekerjaan itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara-suara semacam suara teriakan gitu kan. Terus kemudian dia ngintip, kebetulan dia berada di tebing ya. Ternyata di situ dia melihat ada orang terbaring. Ketika dia samperin orang itu, orang itu udah hampir meninggal dunia. Terus kemudian kata-kata terakhir dari orang itu adalah, why didn't they call Evan? Kenapa mereka nggak manggil si Evan gitu? Terus udah gitu dia meninggal. Nah, itu kan agak misterius gitu. Tapi si Bobby itu sebenarnya bukan orang yang senang gitu untuk hal-hal yang misterius gitu. Dia mah cuma ada orang mati. Terus kemudian dia sempat ngeliatin sih, sempat ngebuka-buka apa kayak misalnya bajunya, mungkin di situ ada alamat atau apa gitu. Mungkin sih apa yang dipikirkan oleh si Bobby itu. Kemudian dia buka, dia menemukan beberapa hal yang kemudian akhirnya menjadi petunjuk. Misalnya ada foto, ada gantungan kunci. Setelah beberapa lama ada hal yang menggelitik lah gitu, ada hal sedikit yang menggelitik di benak Bobby gitu mengenai foto perempuan itu gitu. Banyak kejadian-kejadian yang menimpa si Bobby ini ya, kayak misalnya contohnya dia tiba-tiba dapat panggilan kerja tapi harus berangkat hari itu juga dan pergi jauh gitu. Dan gajinya itu gak masuk akal, lebih tinggi gitu. Pokoknya intinya kayak dia pengen cepet-cepet disingkirkan dari situ. Cuma Bobby sendiri gak kepikiran kayak gitu, sampai kemudian dia ketemu dengan si Lady Frances Darwet. Nah, Lady Frances ini atau sama Bobby dipanggilnya Frankie, ini adalah teman masa kecilnya. Jadi dia itu anak seorang bangsawan, tapi ayahnya itu cukup ya nggak terlalu ribet lah gitu. Anaknya boleh berteman dengan anak-anak desa, kan biasanya kalau bangsawan sama bangsawan lagi gitu. Tapi dia anaknya berteman dengan anak-anak desa, salah satunya Bobby. Tapi ketika mereka dewasa, kan si Bobby sama si Frankie ini pasti punya dunia yang beda ya. Frankie pasti dimasukkan ke sekolah-sekolah yang berbeda dengan Bobby. Bobby yang anak desa ya sekolahnya di desa. Sementara Frankie ketika dia mulai memasuki usia SMP gitu, biasanya kan kalau anak-anak dari golongan tinggi di Inggris itu dimasukin ke sekolah asrama, sehingga dia bisa berteman dengan orang-orang yang bisa dibilang satu sederajat dengan dia gitu. Tapi si Frankie ini tetap baik sama Bobby walaupun mereka udah tidak banyak bersama lagi. Ketika si Frankie ketemu sama Bobby ya kemudian mereka ya seperti biasa kayak teman lama aja gitu. Nah, si Frankie ini kemudian bilang sama Bobby bahwa kayaknya emang ada yang aneh deh dari sini. Nah, si Frankie inilah yang bikin si Bobby ini jadi penasaran juga dan pengen menyelidiki sebenarnya kenapa sih, siapa orang yang jatuh itu gitu. Terus kemudian kenapa dia bisa jatuh dari situ gitu, siapa yang melakukan itu, maksudnya apakah dia cuma kepleset doang terus kemudian jatuh, atau ada yang ngebunuh atau bagaimana gitu misalnya. Nah, dari Frankie inilah dengan ide-ide gilanya kemudian mereka akhirnya jadi punya petualangan yang banyak gitu ya, pura-pura kecelakaan, menyamar, nyelinap ke rumah orang, sampai mereka jadi tawanan gitu, dikurung di bangunan tua gitu kan.
seperti saya bilang sebelumnya bahwa banyak yang bilang ini salah satu tokoh cerita Agatha Christie yang paling menarik ya. Genrenya itu thriller misteri gitu. Jadi lebih ke thrillernya karena memang lebih banyak petualangannya. Petualangannya tapi bukan petualangan pergi kemana gitu, tapi petualangan mereka berdua gitu. Si Frankie itu emang ya dia bisa nekat gitu, orangnya bisa nekat mungkin karena dia sendiri tidak terlalu banyak hal yang mesti dipikirin juga gitu. Kalaupun dia misal dia ditangkap atau dia apa, dia itu orang yang berkedudukan tinggi, ayahnya orang yang berkedudukan tinggi, pasti dia bisa lepas dari segala macam. Orang nggak mungkin lah gitu nangkap dia terus kemudian dia melakukan berbagai hal atau mencelakakan dia gitu tanpa orang mikir kedua kali gitu bahwa dia tuh anaknya siapa si Frankie ini gitu. Bobby sebaliknya, Bobby itu cuma anak desa, anak seorang pendeta gitu, yang dia sendiri nggak punya pekerjaan, nggak punya kedudukan. Jadi jelas di sini emang si Bobby lebih hati-hati gitu. Sebenarnya mereka berdua kalau menurut saya itu tuh bener-bener ceritanya si Mr. and Mrs. Beresford gitu, dari wataknya, dari apa ya, ceritanya juga seperti itu kan. Tuppence itu orangnya sangat nekat, sementara si Tommy lebih memikirkan beberapa hal gitu ke depan, takut ada apa-apa. Sementara Tuppence itu orang yang kalau dia dapat petunjuk dia kejar gitu. Sementara Tommy orangnya dia dapat petunjuk dia melihat 3 atau 4 langkah ke depan. Kalau dia kejar ke sini nanti apa gitu. Mungkin karena Tommy sama Tuppence ini ceritanya kan satu ya mereka udah menikah, dan 2 Agatha Christie itu selalu menulis cerita cerita Tommy dan Tuppence itu sesuai dengan waktu gitu. Jadi dulu mereka masih anak muda, terus kemudian mereka menikah jadi pasangan muda. Nggak mungkin si Agatha Christie menulis tiba-tiba tahun segini mereka jadi belum menikah lagi gitu. Atau itu ini aja pemikiran saya, kenapa sih tokoh-tokoh perempuan jagoannya Agatha Christie itu sama semua. Kalau menurut saya wataknya kayak gitu semua gitu. Kita bisa lihat watak-watak yang lain dari tokoh-tokoh jagoan yang lain gitu. Sehingga ketika saya membaca Pembunuhan di Balik Kabut atau Why Didn't They Call Ivan ini, saya agak kurang merasa tertantang, kurang merasa tertarik gitu. Mungkin karena banyak hal yang saya rasa dia diulang-ulang aja gitu. Agatha Christie tidak memberikan satu ide yang fresh, yang baru gitu di sini gitu. Bahkan menurut saya hal seperti kalau cerita misteri detektif, walaupun itu diulang ceritanya, itu menurut saya lebih menarik dibanding cerita thriller. Kalau cerita thriller ketika terjadi pengulangan ini agak membosankan buat saya. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.